Setelah kamu keluar, aku akan melamarmu sekali lagi. Pasti akan lebih menyentuh daripada yang pertama. Aku pasti akan menikahimu sekali lagi. Aku umumkan. Tuan Xiaojun dan Nona Anlina resmi menjadi suami istri yang sah. Para tamu, mari kita beri selamat kepada mereka. Kenapa bisa begini? Kenapa ini terjadi? Nona, silakan keluar. Kenapa mundur? Lepaskan aku, cepat keluar. Xiaojun, Xiaojun. Tell Yuan, jangan konver Verona. Lepaskan aku, Xiaojun, pergi. Jangan konver Verona di sini. Xiaojun, jangan teriak. Cepat pergi, lepaskan aku pergi. Kamu cepat pergi, Xiaojun. Lepaskan aku. Jangan teriak kamu buat nanya. Aku mau tanya dia, lepaskan aku. Pergi, cepat pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Teriak apa? Dia suamiku. Tolong, kamu pergi, biarkan aku masuk untuk bertanya. Kalau masih berbuat onar, kamu akan kena masalah. Kenapa? Kenapa? Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa? Tidak, Changhua, kamu harus tenang. Tenang dan pikirkan baik-baik. Kalau sekarang, menekan bel dan masuk mencari Xiaojun. Bukankah itu akan membuatnya malu? Bagaimana jika dia punya alasan, nanti dia tidak punya jalan keluar. Dan tidak bisa kembali lagi.
Apakah dia benar-benar berniat menghindariku? Xiaojun, aku sudah kembali. Kamu di mana? Xiaojun, kenapa kamu menikah dengan orang lain? Kamu bilang akan menikahiku sekali lagi. Janjimu padaku, sumpahmu padaku, mana? Bagaimanapun, aku harus bertemu denganmu. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Telepon aku. Kalau kamu tidak meneleponku, aku akan langsung datang ke rumahmu. Jangan pikir aku tidak bisa menemukanmu. Sekarang aku ada di depan rumahmu. Kamu ingat? Keluarga Shao kita sampai seperti ini, semua karena itu. Cheng Jingtian yang bikin gini. Kamu harus sukses. Nanti harus balas dendam buat kita, bapak dan anak. Xiaojun sayang, kenapa kamu? Oh ya. Perusahaan lama telepon, tiba-tiba ada masalah. Suruh aku dulu sana. Sebentar, perusahaan apaan sih itu? Nggak tahu kalau hari ini kamu nikah? Terus lagi. Bukannya kamu udah resign? Kok mereka masih nyalonin kamu? Ini kan urusan yang aku tangani sebelum resign. Jadi harus bertanggung jawab sampai selesai, kan? Lagian kamu suka kan sama pria bertanggung jawab kayak aku? Nggak boleh. Hari ini kan hari pernikahan kita. Terus nanti juga mau makan sama orang tua dan kakak. Sama keluarganya. Gimana aku? Jelasin ke mereka. Gini, aku selesai langsung balik, oke? Nggak bisa nggak pergi? Dengar ya sayang. Ayo, ayo. Bukannya kamu bilang habis aku balik nanti. Akan lamar aku lagi. Lalu nikahi aku lagi? Kenapa hari ini malah nikahi si Anina itu? Aku gak nyangka kamu sudah keluar, banyak hal yang kamu gak ngerti. Tenang dulu. Nanti aku pelan-pelan jelasin. Aku sudah cukup tenang. Sekarang aku mau dengar penjelasanmu. Sejak kapan kamu dekat sama dia? Waktu aku di penjara setengah tahun ini, atau sebelumnya kalian sudah? Kamu cinta aku atau dia? Nanti kamu akan pelan ngerti, jangan tanya dulu. Masih ditanya sakit hati. Kamu kayak gini, mana mungkin aku nggak sakit hati? Xiaojun. Kita sudah bertahun-tahun jalin hubungan. Kok bisa berubah seenaknya? Beberapa hal mustahil kamu pahami, tenang dulu. Gimana mau tenang? Xiaojun, aku tahu. Kamu akan balik ke sampingku, kan?
Bicara. Aku nggak bisa balik. Kenapa? Kenapa bisa jadi begini? Berhenti, aku mau turun. Hujan deras begini, kamu mau kemana? Jangan ngambek deh. Aku aman. Aku mau turun. Xiao Hua, jangan nakal. Bahaya, lepas, kamu lepas. Terima kasih ya. Changhua, Bei, kenapa kamu di sini? Changhua, kamu akhirnya sadar. Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Aku hampir mati ketakutan. Bagaimana kabar Xiao Jun? Mobil yang kami kendarai menabrak pohon dan mengalami kecelakaan. Kamu melihatnya? Tidak. Waktu aku sampai, hanya melihat kamu, tidak ada mobil. Masih kecelakaannya? Tapi, Kakak Xiaohua, Tant Xiaohua. Bagaimana? Luka di mana? Paratidak? aku baik saja. Setelah kecelakaan, harus diperiksa dengan baik. Bei, cepat beritahu aku, apa kata dokter? Tante, tenang saja. Dokter bilang Changhua hanya luka ringan. Istirahat di rumah sakit sebentar, nanti sembuh. Tidak. Aku harus pergi ke tempat kecelakaan. Xiao Jun juga terluka. Dia pasti masih di sana kehujanan. Maksud kamu? Kamu dan Xiao Jun mengalami kecelakaan bersama. Ini salahku, aku tidak bisa bicara dengan kalian lagi. Aku harus Xiao Jun. Jangan gegabah. Iya, Kak. Urus dirimu sendiri dulu, dia sekarang. Pasti ada yang rawat. Jangan banyak bicara. Kakak, jangan terlalu khawatir, istirahatlah yang baik. Apakah kalian semua tahu Xiao Jun menikah hari ini? Kenapa kalian tidak menghentikannya? Kenapa kalian tidak memberitahuku tentang ini? Apakah kalian masih keluarga yang paling kupercaya? Apakah kalian masih sahabat terbaikku? Kami juga ingin menghentikannya, tapi kamu sudah bercerai dengan Xiao Jun. Bagaimana kami bisa bilang? Lajupila. Kondisi kesehatan ayahmu beberapa bulan ini juga sangat tidak baik. Apa katamu? Apa yang terjadi pada ayahku? Cepat katakan, jangan buat aku khawatir, oke? Xiao Yong, katakan apa yang terjadi pada ayah. Kakak Xiao Jun tidak memberitahumu? Tidak lama setelah kamu mengalami kecelakaan. Ayah jatuh di kantor. Henderson Otak. Mengapa hal sebesar ini? Xiao Jun tidak memberitahuku? Siakerlah. Dokter menanganinya tepat waktu. Menyelamatkan nyawa ayahmu, tapi dia menjadi koma. Sekarang masih terbaring di rumah sakit. Tidak tahu juga. Bisakah dia sadar kembali? Bagaimana mungkin? Kok bisa begini? Setelah Xiao Jun meninggalkan perusahaan, aku mengambil alih perusahaan ayah. Baru tahu sudah terlilit hutan, tak lama kemudian perusahaan bangkrut. Ayah teres dalam keadaan koma. Sekarang kita sendiri sudah kewalahan. Mana ada energi lagi untuk urusi pernikahan lagi dia? Aku tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi. Kakak, Tera Makenitan saja, Xiao Jun ITU. Setelah bercerai denganmu, dia mengembalikan semua barang yang berhubungan denganmu. Dia benar-benar bajingan tanpa perasaan. Orang seperti itu tidak layak untuk kamu tangisi. Pasti dia ada kesulitan sampai melakukan ini. Semua salahku, kenapa aku harus buka butik? Kalau saja aku tidak serakah ingin untung kecil. Tidak akan ada yang terjadi, ayah juga tidak akan begini. Ini bukan salahmu, kenapa kamu menyalahkan? Dirimu sendiri, Changhua. Semua sudah terjadi, kamu menyalahkan diri dan sedih. Juga tidak ada gunanya, kamu rawat dulu kondisi tubuhmu.
Bagaimana? Jangan nangis ya. MA, kalau ayah sekarang di mana? Juga di rumah sakit ini. Kamu dengar kata Mama. Istirahat yang baik, besok pagi. Mama antar kamu jenguk ayah. Xiaojun. Xiaojun, bagaimana kabarmu? Salah kamu tidak dengar kataku, kalau saja kamu dengar. Tidak keluar rumah, tidak akan ketemu kecelakaan kan? Kita baru saja menikah, kamu tidak boleh tinggalkan aku. Xiaojun, peganglah Xiaojun. Nana, jangan panik, tenang sedikit. Ayah, kalau Xiaojun tidak bangun, apa yang harus aku lakukan? Sudah, jangan menangis terus, tidak pantas. Keluarga kita kaya, pria seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Untuk pria miskin ini, menangis terus, apakah itu sepadan? Jangan menangis lagi. Dokter, bagaimana kondisi Xiaojun? Tuan Xiao lukanya tidak parah, tanda-tanda vitalnya stabil. Tapi saat kecelakaan, kepalanya terbentur. Baru saja melakukan CT scan, ditemukan ada gumpalan darah kecil di kepalanya. Gumpalan darah. Gumpalan darahnya sangat kecil, seharusnya tidak akan menyebabkan kerusakan intelektual. Tapi gumpalan darah, ditambah trauma psikologis setelah kecelakaan, bisa menyebabkan amnesia. Kami masih perlu mengamati lebih lanjut. Xiaojun, kenapa bisa seperti ini? Xiaojun, Nana, bukankah dokter sudah bilang? Masih perlu diamati, kita pulang dulu, besok datang lagi. Ikut ayah pulang, ayo. Xiaojun, Lepartidak, tunggu sebentar. Aku akan berikan makanan untukmu. Apakah tidak merepotkanmu? Kenapa kamu sungkan? Jangan lupa kita suami istri. Aku benar-benar minta maaf padamu. Kamu begitu baik padaku. Tapi aku tidak ingat apa-apa. Kalau kamu sudah pulih ingatannya, ganti rugi aku 2 kali lipat saja. Ibu, sudah waktunya bayar biaya pengobatan ayah, kan? Ada APA, Xiaojun. Aku merasa tidak enak badan, aku ingin kembali ke kamar istirahat. Kalau begitu aku dorong kamu kembali. Xiaojun, kamu baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Kamu kenapa sih? Kenapa tidak hati-hati? Kamu tiba-tiba berbalik. Kamu bisa ganti rugi. Bagaimana kalau anakku terluka? Kamu masih marah? Jelas-jelas kamu yang menabrak kami. Kamu masih punya alasan. Apa kami yang menabrak? Kamu yang tiba-tiba berbalik. Kenapa dia juga ada di sini? Siapa wanita kasar di sampingnya itu? Istri barunya. Keluargamu terluka ada masalah, keluargaku terluka. Bagaimana ini? Tidak lihat ada pasien di sini? Kami juga pasien, tahu? Sepertinya Xiaojun terluka parah, Bu. Aku ingin pergi menjenguknya. Jangan, kamu jangan pergi. Kak, kamu juga jangan terlalu khawatir. Sepertinya dia terluka parah. Mungkin dia tidak akan cepat keluar dari rumah sakit. Lebih baik kita pergi menjenguk ayah dulu. Ayah. Kata dokter, ayahmu sebaiknya lebih banyak terkena sinar matahari. Itu baik untuk kesehatannya. Ini, kata dokter, lebih sering berbicara dengan ayah. Atau memutar musik yang dia suka. ITU akan membantu pemilihan ayah. Sekarang kita sedang kesulitan ekonomi. Tidak ada uang untuk membeli CD. Jadi ibu lebih sering membaca sutra untuknya. Sekalian minta berkah dari Buddha dan Bodhisattva. 25. Ayah, kamu sudah tua dan kurus. Kita baru setengah tahun tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Kamu ingat ini? Dulu sekali. Aku tersesat. Kamu susah payah mencariku. Setelah itu aku setiap hari di rumah, tidak berani pergi kemana-mana. Lalu kamu memberiku ini. Kamu bilang,
selama memakainya. Dimanapun aku berada, pasti bisa pulang. Waktu itu aku tidak percaya. Aku pikir kamu bohong itu. Tapi kamu tahu, selama 6 bulan aku dikurung. Aku tidak punya apa-apa. Hanya ini, setiap malam aku mengingat kata-katamu. Dan perlahan-lahan bertahan. Ayah, mari. Aku akan memakainya untukmu. Ayah, ibu, lihat, ayah mendengar kata-kataku. Dia ada reaksi. Ayahmu pasti senang melihatmu kembali. Xiaohua, kamu juga jangan terus menyalahkan dirimu. Biarkan masa lalu berlalu. Ibu, bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri? Bodoh, sakitnya ayahmu ini. Tidak ada hubungannya denganmu, dengar kata ibu. Jangan terus menyalahkan dirimu, ya? Aku akan memberikan ayah buah-buahan. Tolong timbang ini, Pak. Maaf, apakah ada toko kue di sekitar sini? Di sekitar sini memang tidak ada, harus naik taksi. Baru ada toko kue yang bagus. Xiaojun, kamu sudah bangun. Mau makan apa? Aku akan mengupas apel untukmu. Siapa kamu? Apakah kamu salah kamar? Jangan bercanda denganku. Aku tahu kamu pasti marah padaku karena kecelakaan itu. Marah padaku. Aku minta maaf padamu sekarang, saat itu aku terlalu impulsif. Nona, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu salah orang? Apa yang kamu bicarakan? Aku Cheng Hua, aku istrimu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia adalah istriku, kamu bukan. Nona, kamu salah orang, cepat pergi. Xiaojun, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu pernah bilang, kamu akan menungguku kembali. Dan menikahiku lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan, aku tidak bisa menjawabmu. Apakah semua yang pernah kamu katakan sudah kamu lupakan? Bagaimana mungkin kamu tidak ingat padaku, Xiaojun? Aku benar-benar tidak mengenalmu, jangan perlakukan aku seperti ini. Perawat Xiaojun. Bagaimana mungkin kamu tidak ingat? Perawat, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apa yang jadi? Ini adalah ruang pasien, Nona tolong lepaskan. Tolong tenang sedikit. Aku adalah dia. Kenapa dia bisa seperti ini? Kenapa dia tidak ingat padaku? Nona, Tuan Xiao mengalami beberapa benturan di kepala, mengalami gegar otak ringan. Dan kehilangan ingatan, kamu berteriak-teriak seperti ini. Hanya akan memperburuk kondisinya. Tolong jangan ganggu. Istirahat pasien, baik? Begitu ya. Xiaojun, maafkan aku. Jangan mendekat, Aku salah menuduhmu. jangan mendekat. Nona, tolong pergi. Tapi aku adalah mantan istrinya. Aku yang mana? Aku sebelumnya mengalami kecelakaan bersamamu. Kamu bilang tidak mengenalku? Xiaojun, apa yang kamu bicarakan? Nona, maaf, kondisi Tuan Xiao saat ini sangat tidak stabil. Tolong segera pergi, baik? Nanti keluarga mungkin akan kembali. Bisakah kamu pergi untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu? Semua ini salahku. Karena aku, kamu jadi seperti ini. Xiaojun, bagaimana kalau? Bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Nanti aku akan kembali menemuimu. Tidak perlu, aku sama sekali tidak mengenalmu. Cepat pergi saja. Xiaojun, janjimu padaku. Dan kenangan kita, apakah semuanya sudah kamu lupakan? Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku?
Bagaimana caranya agar Xiao Jun bisa mengingat kembali? Foto-foto ini pasti bisa membantu Xiao Jun untuk mengingat kembali. Dan ini juga. Xiao Jun, apakah kamu benar-benar tidak mau? Tinggal beberapa hari lagi. Dokter juga bilang tubuhku sudah pulih. Dan tentang kehilangan ingatan ini, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik aku pulang dan menikah. Bela-belanya. Xiao Jun, Xiao Jun. Xiao Jun. Xiao Jun. Xiao Jun. Sayang. Chunghua akhirnya kembali. Sekarang, batu besar di hati kita akhirnya bisa tenang. TAPI. Chunghua masih sangat keras kepala dengan Xiao Jun si pengkhianat ini. Masih sangat keras kepala. Kamu bilang, apa yang harus kita lakukan? Chenghua, kamu. Ibu. Chenghua, kenapa kamu jadi seperti ini? Ibu. Chenghua, kamu bilang. Kamu lagi-lagi karena Xiao Jun ini, ya? Ternyata tidak salah dugaanku. Luka kamu juga dia yang buat, ya? Tidak. Ibu, dengarkan aku. Xiao Jun kehilangan ingatannya karena kecelakaan. Sekarang dia bahkan tidak mengenaliku. Tuhan mengatur agar Xiao Jun melupakanmu. Ini adalah takdir, nak. Ini adalah takdir agar kamu memikirkan dirimu sendiri. Tidak seperti itu, Ibu. Aku akan membuat Xiao Jun mengingatku. Kita sudah bilang akan bersama selamanya, bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Perasaan itu tidak bisa dipaksakan, dia sudah bersama wanita lain. Sudah menikah, apalagi yang kamu perjuangkan? Jangan bicara lagi, Bu. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membuatnya mengingatku. Bagaimanapun, aku percaya dia mencintaiku. Ayo, minum lagi. Aku tidak mau minum. Minum lagi dong. Kamu ini, Ayo, ayo. ibu, ayah, Nana sudah siap. Kalian pergi liburan ke Hainan, ya. Jangan pikirkan hal lain, jangan pikirkan pekerjaan. Person Snengla, Xiao Jun. Ayah sudah menyiapkan posisi untukmu di perusahaan. Kembali dan tunjukkan kemampuanmu. Setelah kamu masuk perusahaan, seluruh Cina, bahkan seluruh Asia akan menjadi panggungmu. Sudah bilang jangan pikirkan, kok malah banyak bicara. Kenapa sih? Xiao Jun, aku ada yang mau bilang. Ibu, kanan. Nana kita ini anak orang kaya. Kamu harus merawat putri kesayanganku ini dengan baik. Jangan sampai setelah menikah, kamu tidak perhatian dan tidak merawatnya. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, tenang saja, Bu. Bagus kalau begitu. Tante. Anki, kamu mau apa? Aku mau ikut ke Hainan. Tante sedang berbulan madu, kamu ikut-ikutan apa? Tante, bawa aku dong. Anki, tante pulang. Aku akan bawa hadiah untukmu, oke? Tidak malu. Anki, kemari. Kamu tahu apa itu bulan madu? Cepat pergi,
Bulan madu itu urusan orang dewasa. Anak Kessel tidak like it, kamu tahu tidak? Mereka sudah pergi. Ta Anchi. Jangan neko, biarkan mereka berbulan madu, Anchi. Ayo, biarkan kakek ajak kamu makan es krim. Kakek akan ajak kamu beli es krim. Oh, ya, beli es krim. Tidak, aku juga mau berbulan madu. Anki dengar ya. Kamu masih anak-anak, mau berbulan madu apa? Aku tidak mau. Xiao Jun. Orang kaya itu hebat ya, sudah jadi pembantu bertahun-tahun. Belum pernah ketemu keluarga yang susah dilayani seperti ini. Kamu direkomendasikan oleh perusahaan jasa rumah tangga untuk jadi pembantu? Iya, Nyonya. Kamu tidak terlihat seperti orang kaya. Tapi juga tidak terlihat seperti pembantu. Lalu kenapa kamu mau kerja ini? Karena ayah saya sakit parah, butuh biaya pengobatan. Jadi saya sangat butuh pekerjaan ini. Harap Nyonya mau mempekerjakan saya. Ayahmu sakit? Mundur 2 langkah, apakah itu penyakit menular? Tentu saja tidak. Keluarga dan bukan keluarga biasa. Persyaratan kami sangat ketat. Tenang saja Nyonya, saya punya pengalaman dalam urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Saya cukup berpengalaman. Dulu, 27 pembantu juga bilang begitu. Tapi tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 2 bulan. Nyonya, saya tidak akan mengecewakan Anda. Coba kamu baca ini. Semua urusan besar kecil keluargaan adalah tanggung jawab pembantu. Kesalahan pasti dihukum, tanpa kesalahan tidak ada hadiah. Jika cuti sehari, gaji dipotong 3 hari. Patuh adalah kebajikan terbaik, setiap hari ada pemeriksaan kerja. Tidak boleh ada kesalahan. Bagaimana? Saya keluarga besar kami. Kamu bisa terima? Bisa. Kamu sudah yakin? Saya orangnya demokratis, kalau ada masalah, kamu bisa sampaikan, jangan sampai menyesal nanti. Saya tidak ada masalah. Kalau begitu, pekerjaan ini sementara jadi milikmu. Terima kasih, Nyonya. Selamat datang. Perusahaan An memesan 1 suite. Tunggu saya. Kamu terlihat tidak enak badan. Mungkin luka baru sembuh, ditambah lama naik pesawat. Terlalu lelah ya? Nanti setelah ke kamar, istirahatlah yang cukup. Ini kartu kamar Anda. Baik. Xiao Jun, cepat lihat, pemandangan di luar jendela indah sekali. Cepat ke sini. Oke. Lihat, betapa indahnya. Sayang. Kenapa kamu menutup tirai? Sayang. Pemandangan di luar sini apapun, tidak ada yang lebih indah darimu. Lagi pula, kalau dilihat dari luar sini, semuanya terlihat jelas. Kalau ada orang yang melihat kita mesra, mereka pasti akan sangat iri. Justru itu yang aku inginkan, aku ingin. Semua wanita di dunia tahu. Kamu, Xiao Jun, adalah pria milikku, Anlina. Lina, aku merasa ada yang mengikuti kita. Siapa yang akan mengikuti kita? Jangan terlalu paranoid, oke? Aku tahu. Itu mantan pacarmu. Atau mantan istrimu. Kamu sudah pernah menikah, masih saja menikahiku. Dengar, sebelum mengenalmu, aku sendirian. Setelah mengenalmu, aku hanya mencintaimu. Kalau itu, kamu janji jatuh. Jangan pernah meninggalkanku.
Aku janji. Aku hanya mencintaimu seumur hidupku. Tidak pernah meninggalmu. Siapa? Layanan kamar. Maaf mengganggu, ada seorang pria yang meminta saya memberikan bunga ini. Untuk Nona Lina. Untukku? Terima kasih. Siapa yang mengirim? Tidak tahu, tidak ada kartu. Tidak meninggalkan nama. Jangan-jangan ada yang diam-diam menyukaimu. Bagaimanapun, hatiku hanya untukmu. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga itu melelahkan. Kamu tidak akan sanggup. Jujur saja. Aku menjadi pembantu rumah tangga hanya untuk mendekati Xiaojun. Jadi, seberat apapun, aku bisa bertahan. Dia sudah menikah sekarang. Kenapa kamu harus merendahkan diri dan menahan diri? Xiaojun pasti punya alasan sendiri. Lagi pula, demi orang yang kita cintai, melakukan apapun itu layak, seperti sekarang kamu merawat ayah. Bukankah kamu berharap suatu hari dia akan kembali padamu? Ini berbeda. Aku dan ayahmu sudah menikah selama puluhan tahun. Kamu dan Xiaojun. Aku dan Xiaojun dulu juga pernah menikah. Meskipun secara resmi kami sudah bercerai. Tapi aku yakin kami berdua masih menganggap satu sama lain sebagai cinta sejati kami. Aku yakin suatu hari nanti Xiaojun akan kembali ke sisiku. Anki, sini. Anki, lepas sepatumu, ya? Tidak, aku tidak mau lepas sepatu. Kalau aku yang baru lepas sepatumu, Tidak, aku mau minum jus. Anki, kembali. Nenek, jangan berteriak. Xiao Chen, kamu ngapain? Kamu memukulnya. Anki, dia memukulmu tidak? Anki masuk rumah tidak mau lepas sepatu. Aku hanya ingin membantunya melepas sepatu. Kenapa dia harus lepas sepatu? Aku memintamu datang karena dia mengotori lantai. Kamu tinggal bersihkan lagi. Dia adalah putri bangsawan. Masih perlu kamu mengurus dia lepas sepatu atau tidak? Kalau begitu aku akan ke lantainya lagi. Anki, lepas sepatumu. Masuk dulu. Cuci sepatunya. Ayo, masih berdiri di sini. Ya. Ayo. Hari itu turun salju pertama. Kamu berdiri di ujung jalan. Song Yao. Kamu kenal dia? Tidak hanya kenal, dulu waktu aku kuliah di Australia. Dia pernah mengejarku dengan gila-gilaan. Tapi itu hanya keinginannya sendiri. Aku tidak pernah menghiraukannya. Benarkah?
Lina, bagaimana? Suka dengan hadiah pernikahan yang aku berikan? Itu kamu yang kasih? Bagaimana kamu tahu aku menikah? Dan tahu aku sedang berbulan madu di sini? Kamu tidak perlu tahu, aku memang tahu. Meskipun dulu kamu menolak cintaanku, tapi memberikan hadiah pernikahan untuk wanita yang kusukai adalah sikap yang pantas bagi seorang pria. Dari penampilanmu, sepertinya kamu sedang bernyanyi di sini, ya? Dulu di Australia, kamu tidak bisa mengejarku. Sekarang aku sudah menikah dengan pria yang jauh lebih baik darimu. Jangan buang-buang waktumu saja. Lelaki yang jauh lebih baik dariku. Halo, nama saya Song Yao. Ciao Bun. Lina, ayo kita pergi. Jangan buang-buang uangmu lagi, uang susah didapatkan. Lihat kamu sudah melakukan banyak hal. Pasti menghabiskan banyak uang. Jangan buang-buang uang seperti ini lagi padaku. Ayo Bi. Nyonya muda, maaf saya terlambat belanja. Biar saya ngurusnya. Tidak perlu, saya hampir selesai. Semua ini saya buat untuk suami saya. Jangan sentuh. Saya ngerti. Sebenarnya, menurut saya kamu tidak terlihat seperti pembantu. Kamu datang ke keluargaan sebagai pembantu, pasti ada tujuan lain kan? Nyonya muda, Anda salah paham. Sebenarnya karena sekarang susah mencari pekerjaan. Anda juga tahu, sekarang susah mencari pekerjaan. Jika kamu ingin bertahan lama di keluargaan, kamu harus ingat. Jangan sampai membuat ibu mertua saya marah, dia adalah ratu di rumah ini. Jika kamu membuatnya marah, kamu tidak akan mendapat hasil yang baik. Dan juga, suami saya, dia punya asma alergi, kacang tanah, kacang mete, Weichen tidak boleh dimakan. Dan satu hal lagi yang harus diingat, jangan beli seafood di rumah, mengerti? Yang paling penting, studio lukisnya, tanpa izinnya. Jangan masuk, mengerti? Saya ingat. Kalau begitu kamu keluar dulu dan kerjakan yang lain. Setelah saya selesai, kamu bisa masuk lagi. Hari ini masakannya berbeda ya. Pantasan saja ganti pembantu baru. Paman An, nama saya Cheng Hua. Saya pembantu baru. Apakah masakan saya sesuai selera Anda? Kelihatannya tidak buruk, warna, aroma, dan rasanya lengkap. Kamu namanya Cheng Hua ya? Lihat usiamu, hampir sama dengan Nana. Tidak menyangka kamu masih muda tapi masakannya enak. Tidak mudah ya? Kenapa kamu bandingkan Nana dengannya? Nana adalah anak orang kaya, dia hanya pembantu. Karena lahir dari keluarga miskin, harus belajar banyak keterampilan. Apa maksudmu? Dulu aku juga anak miskin. Bukan karena berjuang sendiri, baru bisa seperti sekarang ini. Semua ini kamu lupa ya? Kenapa kamu membicarakan ini? Dan sekarang kamu sudah jadi bos besar. You can lagi anak miskin. Apa maksudmu? Aku. Apa yang mau katakan? Nanti silahkan saja. Tidak ada urusan lagi, pergi kerja saja. Ayo kita makan. Kenapa dibawa kembali utuh seperti ini? Bukan aku yang bilang, Penyu. Kamu sudah menikah dengan Yakang selama ini. Masih belum bisa memikat perutnya ya? Ibu, aku selalu berusaha. Hanya bilang berusaha tidak ada gunanya, harus ada hasilnya. Yakang sekarang masih tidak nafsu makan. Sudah. Semua yang kamu lakukan, ayah melihatnya. Ya Kang, kamu tidak perlu khawatir. Kalau dia mau makan, dia akan keluar sendiri. Terima kasih ayah, ini yang seharusnya aku lakukan. Kamu tahu harus melakukan, tapi tidak bisa melakukannya dengan baik. Kalau tidak akan seperti sekarang ini. Kalian makan saja, aku agak tidak enak badan, aku masuk kamar dulu. Lihat, baru bilang 2 kata, dia langsung cemberut. Kenapa kamu harus bilang begitu? Bikin semua orang tidak nafsu makan. Sudahlah, aku juga tidak makan. Kamu juga tidak makan. Sedikit yang marah, makin APA lagi. Kamu tidak makan juga bagus. Enci, kita berdua makan semuanya. Ya? Ale.
Xiao Jun, demi kamu, aku pasti akan bertahan. Posisi bawah harus stabil, putar bahu. Oh, kalau pukulannya tidak lurus, aku pukul lagi. Oh, Pak Direktur tenang saja, semuanya berjalan lancar. Mereka sangat tertarik dengan rencana investasi ini. Seharusnya segera bisa menandatangani kontrak, tunggu kabar baik dariku. Tidak masalah, tenang saja. Ke kiri, hati-hati dengan kanan. Kina orang. Maaf sekali. Song Yao, Kalian, kenapa kamu lagi? Kamu di sini dari Kadia? Caddy, Baju Kadi Sekar yang bagus ya. Sudah, jangan bicara lagi, bawa ke ruang kesehatan dulu, ayo. Kamu juga lihat-lihat. Aku cuma fokus main bola aja. Song Yao, Lina, gimana? Masih sakit? nggak apa-apa, udah sempat obat. Maaf ya, gara-gara aku nggak hati-hati, kamu jadi cedera. Sekarang kamu bahkan nggak bisa kerja. Kerja, aku kerja di sini. Bukannya kamu kerja sebagai caddy di lapangan golf? Gini aja, aku akan bayar gaji kamu selama 3 bulan sebagai ganti rugi. Kerugian karena nggak bisa kerja gara-gara cedera, gimana? Lina, gaji aku nggak cuma segitu. Gaji Caddy selama 3 bulan. Kamu ini kayaknya minta terlalu banyak deh. Ayo kita duduk dulu, ngobrol aja. Kamu mau manfaatin kesempatan ini buat nuntut kita. Dan masih dibayangkan sama dia. Kamu harusnya tahu, kita udah nikah. Masih aja dibayangkan sama dia. Kamu mau apa sih? Aku nggak ada niat kayak gitu. Udah, sok. Menurutku, sebagai pria harus berani bertanggung jawab. Kebetulan banget. Kemana-mana kita selalu ketemu kamu. Jangan-jangan kamu stalker ya? Kamu cuma caddy, tapi berdandan kayak. Apa sih? Sebenarnya kamu apa? Aku nggak mau apa-apa. Ya udah kalau gitu, lupakan aja. Sebenarnya aku nggak maksa minta ganti rugi. Lina, kamu bisa dapat suami yang sayang sama kamu. Itu rezeki kamu. Saja. Suami, kamu jago banget ngejaga istri. Itu kewajiban aku. Bunga plastik. Nggak heran kelihatan nggak ada hidupnya. Anki. Bola ini punya kamu. Kamu yang hancurin vas itu. Enggak, aku tadi lihat jelas. Kamu yang hancurin vas itu. Aku? Jelas-jelas kamu yang salah. Kok malah nyalahin aku? Aku bilang kamu bakalan kena masalah. Nenek aku pasti bakal pecat kamu. Vas aku, vas favorit aku. Siapa yang memecahkannya? Apakah kamu? Bukan aku, itu Anki. Anki yang memecahkannya. Enci.
Nenek, dia yang memecahkan vas itu, tapi malah menyalahkan aku. Dia bilang aku yang main bola dan memecahkan vas itu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu yang salah, tapi malah menyalahkan anak kecil. Kenapa kamu berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Padahal jelas-jelas bukan aku yang merusaknya. Apa maksudmu? Anak dari keluarga kaya seperti kami. Apakah akan berbohong? Kalau kamu tidak mau bekerja, segera pergi dari sini. Hari ini aku yang salah. Tolong jangan marah. Tolong jangan usir aku. Aku belum bisa memecatmu, kamu masih harus mengganti rugi padaku. Aku beritahu kamu. Vas ini harganya lebih dari 20 juta. Untungnya, hari ini aku tidak mengeluarkan yang asli, ini hanya 2.000. Kamu juga harus menggantinya padaku. Ayo, bersihkan. Halo, tolong beri aku seikat bunga lili. Baik. Halo, ini bunganya. Terima kasih. Berapa harganya? 50 yuan. Hati-hati jalan. Kenapa kamu menaruh bunga segar di kamarku? Kenapa? Ini buat apa sih? Shen Tian Tayang. Aku tanya kamu. Siapa yang menyuruhmu mengganti bunga plastik di studio lukisku? Itu ideku. Bunga plastik itu terlalu tidak hidup, jadi lukisanmu selalu terasa kurang sesuatu. Kamu ngerti apa? Pernah berkecimpung di seni? Tuan muda, kenapa? Tuan muda. Obat ya? Tidak ada. Studio lukis. Studio lukis. Studio lukis, tunggu bentar, aku ambilkan. Tuan muda, ini obatnya. Aku sampai kaget. Kalian sedang apa? Nyonya muda. Ya Kang, kamu baik-baik saja. Jawab hanya asma alergi, serbak sorry, tongue out of view, bulu cutting dan anjing. Semua alergi itu, dia tidak boleh bersentuhan. Kamu masih beli bunga. Kamu mau membunuhnya ya? Saya. Venue, saya baik-baik saja. Bukan urusannya. Kamu masih membelanya, dia sudah melakukan kesalahan. Harus tahu betapa seriusnya masalah ini. Jangan bicara. Bantu saya balik kamar. Sup ikan saya. Tuan muda, boleh saya masuk? Nei suka.
Sepanjang hari ini, saya merasa tidak tenang. Tidak datang untuk minta maaf, hati saya tidak enak. Saya yang salah, seharusnya saya tidak mengganti bunga, membuatmu sakit. Saya tidak akan melakukannya lagi. Kamu ketawa apa? Jika ada kesempatan lagi. Saya orang yang naik. Saya tidak bermaksud begitu. Saya tahu. Lagi pula ini bukan pertama kalinya saya sakit, tidak mati sudah bagus. Jangan khawatir. Bantu saya melihat sahabat saya. Cukup bagus. Kamu bilang lukisan saya tidak punya kehidupan. Bukan, maksudnya energi. Jadi malam ini, saya mencoba cara berbeda untuk mencipta. Tapi tanggapanmu hanya cukup bagus 3 kata. Saya hanya bicara sembarangan, jangan dipikirkan. Benarkah? Saya kadang bicara terlalu langsung, mudah menyinggung orang. Anda jangan terlalu memikirkannya. Saya pikir keluargaan mempekerjakan pengasuh yang sangat dalam. Sedikit tercat. Ternyata saya terlalu banyak berpikir. Kamu tidur saja. Selamat malam, Wanda. Nonaan, silakan simpan. Direktur kami bilang, biaya nonaan selama beberapa hari ini. Semua gratis. Ini surat yang direktur minta saya sampaikan kepada Anda. Apa ini? Dia bilang Anda akan tahu setelah membukanya. Di mana bos kalian? Pasang, dia baru saja pergi. Pergi. Song Yao. Selamat pagi, Nyonya. Apa-apaan ini? Pagi-pagi disuruh makan ini? Bagaimana bisa? Kamu terlalu malas, Xiao Chen. Setidaknya masak bubur dong. Semuanya dingin, gimana mau makan? Ini, Saya yang menyuruhnya. Ibu, ayah, ya Kang, kenapa kamu keluar? Ya Kang, makanan dingin ini. Makan ini tidak baik untuk kesehatanmu. Ibu, tenang saja, saya baik-baik saja. Beberapa hari ini, cuaca sangat panas. Jadi saya menyuruh Xiao Cheng mengganti menu. Kamu mau sarapan bersama kami? Tentu, malaikat kecilku. Senang tidak? Senang. Anki, cepat turun. Ya Kang. Kemarin asmamu kambuh lagi, jadi jangan terlalu lelah. Jangan menggendongnya. Cedeklah. Kenapa bisa begitu? Tiba-tiba kambuh lagi. Iya, sebenarnya apa yang terjadi? ITU Burkit Pengas baru kita yang sangat kakap. Apa yang dia lakukan? Kemarin dia membeli bunga. Kalian tahu tidak, dia membeli begitu banyak bunga. Seluruh rumah Penedangan Serbaksari. Asma ya Kang pasti kambuh. Xiao Cheng, kenapa kamu bisa begitu? Ayah, jangan dengarkan omongan Fen Yu. Saya bosan melihat bunga palsu, untuk mencari inspirasi baru. Jadi saya menyuruh Xiao Cheng menggantinya dengan bunga asli. Benarkah? Tentu saja. Selain itu, saya tidak ingin orang lain meremehkan saya sebagai anak orang kaya. Lagipula, saya tidak punya alasan untuk memihak seorang pengasuh. Jangan lagi. Biarkan anak yang memutuskan, ayo makan sarapan. Enshi, kamu mau minum susu atau jus jeruk? Minum susu, biar cepat tinggi. Baik susu. Xiao Cheng tuangkan susu, saya juga mau. Nyonya, silakan duduk dan sarapan. Kalau mau makan, saya akan makan sendiri, tidak perlu diingatkan. Pagi-pagi. Tidak bisakah kita sarapan dengan gembira? Bukan saya yang memulai.
Berani-beraninya kamu membalas sebagai menantu. Apa yang suami katakan harus dilakukan, mengerti? Sudah, saya dengar. Lina mereka hari ini akan kembali ya? Ya. Dia telepon kemarin bilang, dengan Xiaojun jam 3 sore sampai di rumah. Maaf, saya akan membersihkannya untuk Anda. Lihat bagaimana kau bisa seperti ini. Tidak apa-apa, saya akan ganti baju. Apa yang kamu pikirkan? Kamu di sini bukan sebagai relawan. Kami membayar kamu untuk bekerja. Bisa tidak kamu fokus dalam bekerja? Masih berdiri untuk apa? Segera bersihkan. Diam. Kamu bilang Xiaojun akan kembali. Saya masih tidak tenang. Dia terkena amnesia kalau kembali bekerja di perusahaan. Bisakah dia melakukannya? Dewei. Bagaimanapun, Xiaojun adalah menantu kita. Kamu harus memberinya posisi di perusahaan. Kalau tidak, orang lain akan menertawakannya. Sudah, jangan khawatir. Saya sudah punya rencana. Sudah berapa kali saya bilang? Tanganmu kotor saat makan, jangan sentuh kalung mutiaraku. Baik? Cepat makan, habis itu kembali ke kamar. Bisakah kalian tidak berisik? Sudah, kamu juga jangan bicara. Ayo cepat makan. Halo ibu, ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak bisa telepon, ya? Benar-benar. Venue, saya pikir kita bisa jalan-jalan sore ini. Makan malam bersama, bagaimana? Sudah lama tidak bertemu. Ibu sangat merindukanmu. Tidak bisa. Hari ini Lina mereka kembali dari bulan madu. Malam ini kita akan makan malam bersama Selora. Kalau begitu, sekarang juga kita keluar. Kita jalan-jalan saja. Setelah makan siang kamu bisa kembali. Kamu bilang saja ke mertuamu. Baiklah, saya akan keluar sekarang. Sampai jumpa. Kami ini orang kaya yang tidak biasa. Kamu harus bekerja dengan baik untuk kami. Xiao Cheng, ambil koran hari ini. Dengar nggak? Cepat pergi. Anki,